Halo Pak Bagus, dimanapun Bapak berada. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang saya di sini mau menjelaskan tentang tugas besar, yakni SSH tunneling dan L2TP VPN. Perbedaannya itu seperti apa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sebastian Daniat Fiatmaja dengan NIM 1101 223 229. Nah, jadi L2TP ini adalah layer 2 tunneling protocol, yang mana protokol jaringan yang digunakan untuk membuat tunneling atau saluran virtual ini pada jaringan publik seperti internet. Protokol ini sering digunakan untuk membangun koneksi private atau virtual private network. Karakteristik utamanya yakni tunneling layer 2 bekerja pada lapisan data link atau layer 2 pada model OSI, memungkinkan pengiriman antar frame di antara jaringan. Lalu L2TP ini tanpa enkripsi khusus, jadi L2TP ini tidak menyediakan enkripsi yang bagaimana gitu, enkripsi yang bagus atau keamanan yang bagus gitu, sehingga L2TP ini sering dikombinasikan menggunakan IPsec atau IP Internet Protocol Security untuk menginskripsi datanya. Default protokol L2TP ini sendiri itu ada di port UDP 1701, dan penggunaan utamanya biasanya itu untuk VPN, koneksi jarak jauh, pengiriman data antar jaringan melalui internet. Lalu di sini ada contoh pengimplementasian L2TP yang menggunakan MikroTik RB sebagai server utama yang diakses menggunakan klien Windows menggunakan layanan VPN. Nah, jadi ini untuk topologi L2TP VPN. Ya, bisa dilihat di sini ada komputer klien, di situ ini router boardnya. Nah, ini IP publiknya antara ini IP publik antara klien dengan internet. Habis itu ini IP publik antara router dengan internet. Lalu di sini saya buat ada tunnelnya. Nah, ini IP remote-nya. Lalu di sini IP lokalnya yang untuk bisa terkoneksi dengan routernya. Nah, di sini saya sudah men-setting menggunakan MikroTik router board. Nah, di sini ada Winbox untuk MikroTik router board L2TP server menggunakan IPsec. Lalu sebelum dikoneksikan, ini masih not connected, saya mau capture Wireshark dulu ya, capture paket dulu. Bisa diulang dulu. Capture paket Wireshark. Nah, di sini saya kebetulan memakai internet akses wifi ya, yang untuk ke L2TP-nya. Jadi capture menggunakan wifi. Nah, setelah itu kembali ke setting, lalu terkoneksi. Nah, nih local authenticated lalu connected. Nah, berarti sudah menandakan adanya koneksi L2TP dengan router board dan PC client. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dulfi Manani dengan NIM 1101 223 005. Izin melanjutkan dari penjelasan Dani tadi. Bisa kita lihat sendiri, untuk VPN-nya sendiri di sini telah terkoneksi.
Nah, setelah itu kita akan melihat data yang telah di capture di Wireshark. Nah, sebelum itu kita akan menghentikan capture data yang ada di Wireshark ini dengan cara menekan tanda stop yang ada di sini. Nah, setelah kita stop di sini, kita bisa melihat nih untuk datanya sendiri di sini ESP bukan L2TP. Uh, kenapa kenapa sih data protokol yang ditampilkan di sini itu ESP bukan L2TP? Hal ini biasanya disebabkan oleh konfigurasi VPN yang menggunakan F-Secure atau IP Security Protocol untuk mengenkripsi data L2TP-nya, sehingga ESP-nya tuh misal ESP-nya tuh ada di satu layer di atas si L2TP-nya. Nah, ESP sendiri itu merupakan encrypting security payload, yang merupakan salah satu protokol utama yang ada dalam IPsec atau AppSecure. Nah, AppSecure sendiri merupakan internet protocol security yang sebuah protokol jaringan yang menyediakan mekanisme keamanan untuk komunikasi data melalui jaringan berbasis IP. Nah, protokol ini memastikan data yang dikirimkan antara dua perangkat atau jaringan tetap aman. Nah, apa sih yang terjadi jika si IP secure ini tidak ada atau tidak bisa digunakan? Nah, bila hal ini terjadi, bila IP secure ini tidak bisa digunakan atau tidak tersedia dalam suatu jaringan, maka komunikasi data melalui jaringan berbasis IP akan kehilangan mekanisme keamanannya yang penting itu yang telah disediakan oleh AppSecure. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastama Agung Yusuf, Parameswara dengan NIM 1101223378. Jadi setelah tadi teman saya sudah mensimulasikan dari L2TP VPN, di sini saya akan menjelaskan mengenai L2TP VPN itu sendiri. Jadi seperti yang bisa dilihat, L2TP VPN ini berbasis layer 2. Jadi dia itu sering dikombinasikan juga dengan IPsec agar L2TP VPN ini lebih aman dan juga lebih stabil dalam pengkoneksiannya antar jaringan. Lalu kelebihan dan juga kekurangan dari L2TP VPN ini, L2TP VPN mendukung pengenkripsian yang kuat karena L2TP VPN ini menggunakan protokol IPsec. Lalu L2TP VPN ini lebih stabil dalam koneksi antar jaringan seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya, kekurangan dari L2TP VPN ini sendiri, dia itu lebih kompleks daripada SSH tunneling karena dia memakai protokol tambahan. Lalu L2TP VPN ini butuh dukungan protokol tambahan. Iya, protokol tambahan IPsec. Nah, jadi setelah yang sudah dijelaskan, kita dapat mengetahui tujuan dari penggunaan L2TP VPN ini digunakan diambil bagian dari keamanan, stabilitas, dan juga skalabilitasnya. Biasanya L2TP VPN ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan koneksi antar jaringan yang aman, yang stabil, dan juga berskala besar. Karena itu, mereka menggunakan L2TP VPN dibanding SSH tunneling yang biasanya konektivitasnya tidak berskala besar. Oke, jadi segitu saja untuk L2TP VPN-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke SSH tunneling oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafaf Aska Humayun dengan NIM 1101220406. Jadi sebelumnya L2TP VPN sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang kedua ada SSH tunneling. SSH tunneling itu apa sih? SSH tunneling itu teknik untuk membuat jalur komunikasi aman atau bisa kita sebut jalur komunikasinya itu encrypted.
Jadi kita antara seperti yang di apa ya, seperti yang digambar itu kan jalur komunikasi antar dua perangkat. Itu kita menggunakan sesuai namanya, karena namanya SSH tunneling, yaitu kita menggunakan SSH ya, atau secure shell. Jadi dengan ini data yang melewati jalur tersebut, jalur SSH tunneling ini terlindungi dari penyadapan. Yang pertama ada kelebihan ya. Kelebihannya apa sih? Yang pertama itu kita di SSH tunneling itu menyediakan keamanan data melalui ya seperti yang penjelasan tadi, melalui enkripsi ya, karena di enkripsi. Terus bisa melewati firewall atau jaringan yang limited, yang terbatas, seperti digambar ini. Jadi dari remote-nya ini untuk lokalnya ini itu kan ada firewall, tapi bisa nge-bypass, jadi masih bisa lanjut gitu. Terus kita juga kelebihannya itu konfigurasinya mudah ya, gak susah gitu, gak rumit lah. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu bergantung sama performa jaringan kita sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya kredensialnya bocor, akses ke sistem bisa jadi rentan disalahgunakan. Nah, untuk penggunaan umumnya kayak gimana sih? Nah, seperti yang digambar juga ya sama yang dibilang tadi kan, digambar juga nih kan mengakses server remote secara aman. Nah, ini kan tampilannya begini. Terus mengamankan koneksi, terus juga kita bisa mengamankan koneksi aplikasi, kayak contohnya database. Terus bisa yang tadi disebutin juga membypass firewall. Nah, ini kan karena di sini ada firewall, cuma kita bisa membypass ya, jadi ini masih bisa lewat gitu. Nah, untuk protokol yang digunakan seperti yang namanya ya, SSH tunneling, jadi namanya secure shell. Jadi kita menggunakan port SSH, yaitu di port 22. Oke, mungkin sekian itu dari saya, penjelasan SSH tunneling dari saya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan SSH tunneling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razan Altafseza dengan NIM 1101223243. Oke, untuk yang pertama kita bakal masuk ke Linuxnya. Bentar. Oke, yang pertama kita bakal mengecek firewall dengan komen ufw status. Oke, ini ditunjukkan bahwa kita bakal bisa masuk ke port 22 nih di sini. Nah, lalu sekarang kita bakal cek IP address dari server kita. Oke, IP addressnya itu 192.168.56.111. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kalinya. Oke, di sini kita clear dulu ya. Oke, sebentar. Oke, yang pertama kita bakal cek apakah bisa terhubung dengan localhost kali, yaitu 888. Nah, sini yang pertama nih ya, 8888 itu adalah localhost kali, sedangkan localhost 80 itu yang kita buat. Di sini routingnya ke server kita 192.168.56.111. Lalu -n itu adalah no comment execution, memberitahu SSH untuk tidak menjalankan perintah atau shell di server jarak jauh. Biasanya digunakan bersama dengan port forwarding untuk menjaga koneksi tetap aktif tanpa interaksi. Lalu L di sini menunjukkan bahwa kita menggunakan local port forwarding atau mengarahkan port lokal pada komputer klien ke port pada server tujuan melalui koneksi SSH. Karena tadi kan sebelumnya dijelaskan ada beberapa jenis SSH tunneling. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah local port tunneling atau local port forwarding. Oke, setelah itu kita masukkan sandi. Oke, setelah itu kita bakal cek lagi apakah dia sudah terhubung. Oke, di sini bisa dicek ya bahwa dia sudah terhubung. Oke, setelah itu kita akan cek statusnya. Statusnya dicek. Nah, di sini tertunjuk bahwa kita sudah terhubung dengan server di kali
sudah terjadi tunneling keduanya. Oke, selanjutnya coba kita bakal hentikan. Oke, kita cek kembali. Nah, di sini kan kita sudah terdisconnect ya, atau sudah tidak terhubung lagi dengan localhost kali. Kita cek lagi di sini apakah benar sudah tidak terhubung. Oke, dapat dilihat bahwa sudah tidak ada hubungan antara localhost kali dengan localhost yang kita punya atau dengan IP server. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekendra. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua topologi, yaitu L2TP dan juga SSH tunneling. Kalau buat keamanan, kalau buat L2TP dia sangat tinggi karena si IPv6 yang memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi yang dari enkripsinya sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Kalau buat SSH tunneling, walaupun dia keamanannya tinggi, tapi balik lagi dia pakai enkripsi SSH yang buat melindungi data. Jadi lebih baik keamanannya di L2TP karena yang tadi saya jelaskan. Kalau buat protokol yang didukung, karena SSH tunneling menggunakan satu aja TCP doang. Kalau TTP dia ada dua, TCP dan juga UDP. Jadi ada keuntungannya buat L2TP ini. Kalau buat kemudahan nih, baru kemudahan buat SSH tunneling itu sangat mudah. Jadi kalau mau buat konfigurasi dan juga kalau buat SSH tunneling itu kayak bisa diatur ulang lah kalau mau punya akses di server SSH ini. Jadi lebih mudah di SSH tunneling. Kalau buat L2TP dia lebih kompleks. Lebih kompleksnya kenapa? Karena dia overheadnya tinggi, konfigurasinya rumit dibandingkan dengan SSH, karena ya konfigurasi L2TP atau IPsec bisa lebih kompleks. Dan juga untuk selanjutnya kinerja SSH tunneling itu lebih lambat. Balik lagi dikarenakan SSH tunneling itu dia pakai server sendiri, dan juga yang membuat dia istilahnya tuh tidak mendukung banyak protokol. Jadi buat mengelola TCP itu bisa, tapi UDP tidak didukung. Kalau buat kinerja L2TP dia lebih baik, tapi ya balik lagi overheadnya tinggi karena L2TP sering digabungin sama IPv6. Overhead dari dua protokol ini yang membuat kinerjanya lebih lama. Terus kalau buat compact atau compatibilitas ya tergantung server SSH. Kalau buat SSH tunneling, karena balik lagi kalau server SSH-nya lebih banyak ya lebih bagus. Kalau buat L2TP, kalau dia lebih banyak perangkat ya dia lebih bagus, karena balik lagi didukung oleh berbagai perangkat dan sistem operasi ya termasuk Linux ini. Selanjutnya kalau buat aplikasi utama ya akses yang untuk paling aman, atau kalian misal mau gunain L2TP tapi dia kinerjanya lebih bagus ketika balik lagi banyak perangkat. Kalau VPN-nya penuh sama koneksi jaringan, walaupun satu ya, tapi balik lagi SSH tunneling itu karena punya server sendiri, jadi dia bisa jadi solusi cepat begitu. Kalau buat akses L2TP balik lagi dia VPN penuh untuk koneksi jaringan. Jadi kalau buat L2TP lebih baik lengkap dengan keamanan tinggi. Jadi kalau mau gunain kayak server SSH dia beda lagi. Kalau buat SSH tunneling balik lagi kesimpulannya, kalau SSH tunneling itu buat solusi cepat, buat melindungi lalu lintas, juga aplikasi buat melewati firewall sederhana juga bisa. Kalau buat L2TP atau IPsec ini dia butuh VPN yang lengkap dengan keamanan tinggi dan juga membutuhkan banyak protokol. Jadi balik lagi kalau SSH tunneling itu kemudahannya yang membuat dia bisa melewati firewall dengan cepat. Kalau L2TP keamanannya tinggi yang membuat dia, kalau butuhnya ini gimana butuhnya, kalau kalian butuhnya keamanan tinggi ya udah L2TP. Kalau kurang tinggi atau SSH tunneling ya udah mendingan SSH tunneling karena dia punya solusi cepat. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.